Hai, berjumpa lagi dengan channel Faris Creative Freedom. Kali ini kita akan mengangkat suatu tema ya, yang selama ini jadi trending topik di berbagai media dan menyangkut kepentingan orang banyak, termasuk eh, terutama ya bagi karyawan ataupun tenaga kontrak atau buruh. Nah, ya ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini kita mengkhususkan diri di klaster ketenaga kerjaan. Nah, UU Cipta Kerja ini eh, terdiri dari ada banyak bab ya. Nah, ini karena kita fokus ke tenaga kerjaan, dia masuk ke dalam bab 4. Nah, bagian ke-1 terkait dengan pasal 80, ya kan. Akan tapi ini kan yang kami jabarkan di sini nih isi ya, isi dari undang-undang. Kalau untuk penafsiran lebih detail sebaiknya kamu bertanya langsung kepada orang yang ahli dalam bidang hukum. Oke, kita mulai ya. Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru. Beberapa ketentuan yang diatur dalam, ini ada 4 ya. Jadi, yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, ya, Jaminan Sosial. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, UU Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru, di mana ini kan yang UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari 193 pasal, yang dihapus itu terdiri dari 29 pasal, yang diubah terdiri dari 31 pasal, disisipkan sebanyak 13 pasal, yang masih berlaku itu 133 pasal. Nah, untuk UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang diubah itu ada satu pasal, yang disisipkan itu ada 5 pasal. UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang diubah itu ada 3 pasal. Oke, kita langsung masuk ke UU nomor 13 ya, terkait dengan pelaksanaan PKWT. PKWT itu pekerja kontrak berjangka waktu, ya kan? Nah, pasal UU nomor 13 tahun 2003 yang diubah itu ya, terkait dengan pasal 56, 57, 58, 59 dan pasal 61. Nah, pasal yang disisipkan itu adalah pasal 61A. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi di UU nomor 13 tahun 2003 itu ada pasal 56, ya kan? Jadi untuk poin 1 2 itu sama, ya kan? Yang disisipkan pekerja sama ya. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, ya kan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, ini sama nih antara 56 yang 13 sama UU Cipta Kerja. Nah, ditambahkan nih di UU Cipta Kerja itu ada 2 poin lagi, yakni jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi UU Cipta Kerja ini undang-undangnya. Nah, untuk pelaksanaannya nanti ini kita masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah, ya kan? Seperti itu. Oke, kita masuk ke pasal 57 ya. Pasal 57 poin 1, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nah, yang di pasal 57 nomor 13 ya, yang poin 2 ya kan. Di sini ada perubahan. Jadi di 2013 tahun 2003 itu dihapus pasal 3 ya kan. Terus di UU Cipta Kerja itu hanya dibuat satu pasal kayaknya, di satu poin, ya kan.
Ini kita bacain dulu ya. Perjanjian kerja untuk waktu yang langsung poin 2 ya, yang di UU nomor 2003. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Jadi kalau yang 2003 itu mensyaratkan bahwa setiap ada pekerjaan ya, itu harus ada perjanjian tertulis. Jadi kalau tidak ada perjanjian tertulis maka itu teman nanti ditafsiri tanya lagi ya ke orang ahlinya. Ini yang saya pahami kemarin, ini menjadi karyawan tetap itu. Terus kalau poin 3 yang di UU Cipta Kerja, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Seperti itu saja. Jadi dia tidak mengatur nih kalau misalnya tidak ada perjanjian tertulis, maka dia bukan pekerja untuk waktu tidak tertentu atau karyawan tetap lah bahasanya. Jadi itu dihapus di pasal 57. Oke, langsung ke pasal 58. Saya coba loncat aja langsung ke yang berubah ya. Jadi kalau di UU nomor 13, dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. Itu. Terus yang poin kedua, dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Nah, ini poin 58 ini sebenarnya ini sangat menguntungkan nih bagi karyawan. Jadi intinya sih kalau yang di tahun 2003 itu nomor 13 itu dia begitu orang selesai ya kan masa percobaan kerja itu nggak dihitung sebagai masa kerja. Misalnya percobaan kerja 3 bulan itu tidak dihitung ya kan masa kerja. Nah di UU Cipta Kerja itu dihitung, jadi termasuk dalam masa percobaan juga masa kerjanya seperti itu. Oke. Oh ini yang agak panjang nih 2013 ini ya UU nomor 13 tahun 2003 sorry ya kan. Nah, jadi di poin 1 ya kan, di poin 1 itu ada A, B, C, D ya kan, pekerjaan sama. Nah, di sini ada yang ditambah itemnya. Jadi yang di UU Cipta Kerja itu ada pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, jadi ini sebenarnya mengatur. Coba saya bacain dulu ya poinnya. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yakni sebagai berikut. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pekerjaan yang bersifat musiman, ya kan? Terus pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Itu jadi ini ada tambahan. Jadi apa saja sih yang diatur dalam pekerjaan tertentu itu ya kan. Terus poin kedua sama tidak berubah. Poin ketiga ada perubahan. Perjanjian yang di UU 13 ya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Kalau yang di sini yang di UU Cipta Kerja, perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, jadi di sini nih. Jadi yang poin 5 berapa tadi? 52 tadi ya. Kan dihapus tuh. Kalau misalnya tidak ada kontrak dihapus. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Di sini dimasukkan. Jadi kalau perjanjian kerja kita itu ya kan yang tidak memenuhi ketentuan di poin 1 dan ayat 1 2 di atas ya kan, maka demi hukum ya kan katanya. Jadi perjanjian kita tuh bukan pekerjaan waktu tertentu tapi jadi tidak tertentu dalam tanda kutip, ini pekerjaan jadi pegawai tetap gitu. Terus yang keempat, poin 4 ya, ini panjang banget nih yang nomor 13, bisa dibaca ya. Oke, saya langsung yang highlight yang poin 4-nya ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini nanti ada aturan-aturannya lagi terkait dengan jenis dan sifat ya kan. Nah, tapi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ya kan di poin 4 ini
Apabila misalnya kita sudah menjalankan kontrak kontrak dengan jangka waktu ya. Nah, pada waktu kontrak itu sudah selesai, kita masih bekerja tanpa ada kontrak lagi. Nah, itu masuk dalam perjanjian kerja waktu yang tidak tertentu jadinya. Jadi ya bisa menjadi karyawan tetap. Akan tapi ini coba didiskusin lagi ya sama pakarnya seperti itu. Oke, pasal 61. Saya langsung ke UU Cipta Kerja ya. Eh, perjanjian kerja berakhir apabila yang pertama pekerja atau buruh meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, terus selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini ada tambahan. Terus adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Itu. Nah, di pasal 61 ini ada yang disisipkan, yaitu 61A. Jadi, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf B huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja buruh. Nah, ini yang bisa di-highlight nih ya. Terus uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa kerja pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau masuk misalnya kerja baru 2 bulan ya artinya 12, misalnya total gaji dibagi 12 dikali 2 bulan seperti itu. Terus ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut ke ya. Pasal UU nomor 13 tahun 2003 yang dihapus ya kan. Ini UU Cipta Kerja ya, terkait alih daya outsourcing ya kan. Jadi pasal 64 65 itu dihapus ya kan. Terus pasal UU 13 2003 yang diubah tuh pasal 66. Nah, ini langsung ke pasal 66 ya. Jadi UU Cipta Kerja mungkin saya langsung baca yang ke UU Cipta Kerjanya ya. Yang pertama, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Nah, poin 3 ini yang diubah. Dalam hal perusahaan alih daya memperkerjakan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Seperti itu. Nah, jadi ini contoh misalnya kita outsourcing misalnya di PTA ya kan, bekerjanya di PTA itu tempat kita bekerjanya, akan tapi perusahaan yang bekerja sama ke PTA itu yang meng-hire kita itu PTZ misalnya, PTY misalnya. Nah, tiba-tiba ada sesuatu hal beralih nih PTY ke PTZ ya kan. Nah, hak-hak yang kita terima dari PTY itu harus sama minimal dengan hak yang kita terima dari PTZ ya kan. Gajinya, upah dan sebagainya. Itu maksudnya. Perusahaan alih yang keempat ya, perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang kelima, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ini tetap kita mesti menunggu lagi peraturan pemerintah itu keluar. Nah, ketentuan penutup ya, bab ke berapa nih ya? 10 15 ya. Bab ke-15 ketentuan penutup. Pasal 185. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan
Dan B. Semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Pasal 186, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi 3 bulan setelah kemarin ya, yang orang rame-rame demo kemarin. Nah, ini terakhir ya. Jadi ya intinya ya kan, bagi kita semua ya kan, sebagai pekerja, termasuk juga sebagai kalau Anda atau kita ini sebagai pemilik usaha yang punya karyawan, intinya kita harus betul-betul memperhatikan undang-undang Cipta Kerja ini ya kan, karena sebagai karyawan misalnya, apabila kamu menandatangani sebuah kontrak bekerja tanpa membaca peraturan ini, maka kamu benar-benar akan dirugikan ya kan. Ya simpelnya seperti ini dari beberapa item ini tadi ya. Misalnya kita dilakukan uji coba kerja selama 3 bulan, habis itu dijanjikan untuk jadi karyawan tetap misalnya. Selama 3 bulan bekerja, kita bekerja bagus misalnya, terus diangkat menjadi karyawan tetap. Akan tapi kalau kita tidak mengetahui bahwa di sana bahwa masa percobaan kerja itu dihitung juga sebagai masa kerja, kita tuh harusnya pada waktu masuk setelah bulan ketiga masuk sebagai karyawan tetap, masa kerja kita tuh udah masuk 3 bulan lebih harusnya, bukan di reset jadi nol lagi, jadi belum ada kerja itu. Nah makanya kita harus tahu masa kerja kita seperti apa. Yang kedua misalnya, bagi perusahaan yang memperkerjakan outsource ataupun PKWT ya, misalnya dia mempekerjakan seseorang ya kan, tanpa ada ikatan hukum, tanpa ada perjanjian selama batas waktu tertentu ya kan, terus suruh kerja aja. Nah, menurut UU Cipta Kerja ini, orang yang bekerja itu sudah menjadi karyawan tetap, bukan lagi karyawan kontrak di perusahaan tersebut. Nah, ini jadi ya, intinya sih kita harus benar-benar berhati-hati. Dibaca setiap poin-poin dalam pasal-pasal pekerjaan tersebut agar kita tidak dirugikan. Ya kan? Kalau untung sih nggak masalah, tapi kalau dirugikan ini yang bermasalah. Baik, ini sedikit dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.